Pimpinan Pusat memutuskan untuk melakukan pemecatan secara tidak hormat kepada Saudara Firdaus. Biarkan aja masyarakat menilai. Menurut mereka, saya sudah dipecat dengan tidak hormat. Menurut saya keluar dengan hormat. Kalau ada anggotanya yang salah, bukannya dibela malah dijeblosin. Advokat Firdaus Oiwobo akhirnya buka suara pasca isu pemecatannya dari organisasi Kongres Advokat Indonesia yang berhasil menghebohkan jagat maya. Ia seperti diketahui imbas perlakuannya yang dinilai kurang elok di persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution beberapa waktu lalu, Dewan Pimpinan Pusat KAI memutuskan untuk memecat Firdaus dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh ketua Dewan Pimpinan Daerah. Dan ketika ditemui awak media di sela-sela agenda perjuangan keadilan untuk Rasman kemarin, Firdaus Oiwobo pun angkat bicara dan memberikan tanggapannya terkait keputusan itu. Lantas apa kata Firdaus? Mungkinkah saat ini ia telah memiliki organisasi advokat yang baru? Serta benarkah pula 6 bulan sebelum adanya kabar pemecatannya itu, Firdaus sudah terlebih dulu berniat untuk keluar dari Kongres Advokat Indonesia? Biarkan aja masyarakat menilai. Menurut mereka, saya sudah dipecat dengan tidak hormat. Menurut saya keluar dengan hormat. Kalau bicara tidak hormat, itu kan menurut kata mereka. Tapi saya diberhentikan secara hormat. Karena saya dapat penghargaan dari beberapa organisasi advokat. Saya ditawari untuk menjadi pengurus dan anggota kehormatan dari berbagai organisasi advokat. Jadi kalau bicara tidak hormat, itu dalil mereka. Kalau saya memang berhenti secara hormat. Karena 6 bulan sebelum saya diberhentikan hari ini, saya sudah mengundurkan diri beberapa kali. Ya, saya sudah mengundurkan diri dengan ketua DPD Haji Anwar ya, Bang Haji Anwar atau Dr. Haji Muhammad Anwar, SAMH. Jadi saya sudah mengundurkan diri di grup 6 bulan lalu pada saat setelah tahun baru. Saya bilang saya ingin keluar di KAI karena memang saya ingin mendirikan organisasi baru, ya, yang namanya Pembasmi, gitu. Jadi Pembasmi sudah berdiri beberapa waktu lalu. Jadi niatan saya untuk mendirikan organisasi baru itu memang sudah lama, karena saya melihat di KAI ini tidak ada harapan untuk memprotek anggotanya. Sejak peristiwa itu terjadi, itu kan sudah dibahas di tingkat DPP. Tingkat DPD sebenarnya kan kalau terhadap Saudara Firdaus memang banyak pengaduan, tapi belum dilaksanakan untuk dilakukan pemeriksaan di Dewan Kehormatan. Tapi terhadap persoalan ini yang menjadi isu nasional, ya ini menjadi hak prerogatifnya DPP, sehingga DPD tidak memiliki kewenangan lagi untuk mempertahankan anggota yang memang dinyatakan oleh DPP melanggar etik. Ya sebenarnya kan pemberhentian saya itu kan saya sebenarnya keberatan ya kalau saya ada niat lagi untuk meneruskan program saya di KAI. Sebenarnya saya keberatan banget karena caranya nggak profesional. Satu, diumumkannya di hari Minggu, ya kan? Pada saat orang libur, ya bukan jam kerja. Yang kedua, saya tidak pernah dipanggil oleh Dewan Etik di Provinsi Banten. Dan Ketua DPD Provinsi Banten, Haji Muhammad Anwar SAMH, mengatakan bahwa beliau juga sudah berdebat dengan DPP. Ya, karena beliau tidak melihat saya melanggar etik pada wilayah-wilayah tertentu. Kalau ada anggotanya yang salah, bukannya dibela malah dijeblosin. Tidak ada yang namanya kita dipanggil secara profesional ya untuk memeriksa kita di Dewan Etik ya, tidak ada sesuai dengan
Undang-Undang Advokat. Jadi Dewan Pimpinan Pusat memutuskan untuk melakukan pemecatan secara tidak hormat kepada Saudara Firdaus. Tapi biarlah itu bergulir dengan sendirinya. Yang jelas hari ini saya sudah bergabung dengan Pradi WPI, ya. Dan ada Pradi Perjuangan juga mengajak saya untuk bergabung. Ada Pradi lain-lainnya. Tapi saya akhirnya bergabung dengan Pradi WPI, Fradi WPI. Terkait Feradi WPI itu Mbak masih termasuk dalam Feradi juga nggak sih Pak, bagian dari Feradi? Feradi WPI apa itu Feradi WPI? Nah itu dari pihak Firdaus Oyobo setelah setelah dia keluar dari KAI dia masuk ke Feradi WPI gitu, salah satu organisasi advokat. Mungkin itu masih salah satu bagian dari Feradi atau bukan Pak? Feradi itu ya satu ya Feradi. Nggak ada Feradi A, Feradi B, Feradi C, nggak ada. Feradi ya Feradi. Lambangnya jelas itu yang ada lambang itu kan. Ya sudah jelas, nggak ada. Saya nggak tahu yang lain. Dan memang sudah beredar, dia pindah ke organisasi namanya Feradi, Forum Era Warung Paralegal. Forum Era Warung Paralegal, itu organisasinya. Di lain sisi, kabar pemecatan yang dilakukan Kongres Advokat Indonesia kepada Firdaus Oyobo nampaknya sampai pula ke telinga Hotman Paris Hutapea. Pasalnya, tak berselang lama, Hotman Paris Hutapea langsung menanggapi kabar tersebut lewat sebuah unggahan yang ia bagikan di laman media sosial. Dalam video tersebut, Hotman pun turut memberikan desakan kepada pihak berwenang untuk segera mencabut sumpah pengacara dari Firdaus Oyobo. Lantaran perilakunya di persidangan tanggal 6 Februari 2025 kemarin dinilai telah mencoreng pengadilan. Lantas seperti apa Firdaus Oyobo menanggapi pernyataan Hotman Paris Hutapea? Berita viral pagi ini katanya pengacara yang naik ke meja sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah dipecat oleh KAI. Apakah itu benar? Kalau benar, mohon agar segera KAI mengirimkan surat pemecatannya ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar yang bersangkutan tidak bisa sidang. Hal lain yang perlu dilakukan adalah biasanya pengacara yang dia cepat pecat organisasi, dia akan pindah ke organisasi lain. Karena di sini menyangkut juga penghinaan terhadap pengadilan dan hakim, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi agar surat bas berita acara sumpah sebagai advokat juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi agar dia benar-benar tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara. Ya, jadi yang perlu dibatalkan itu SK advokatnya dan surat berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi. Bagaimana dengan itu pengacara yang mengatakan hakim koruptor karena dia berprofesi sebagai pengacara? Apakah organisasinya punya nyali untuk memecat dia? Dan juga mohon agar KPT dan Ketua Mahkamah Agung juga mencabut surat bas dari orang yang teriak-teriak di sidang koruptor. Salam Hotman Paris. Framing yang dilemparkan oleh si Hotman Paris, ya, yang ada di TikTok dan media sosial dia, yang katanya saya tidak boleh bersidang. Halo Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana, Hotman Paris? Kau belajar ilmu hukum. Hah? Bagaimana kau bisa melarang saya beracara, Hotman? Sementara saya masih mempunyai etika untuk membela klien secara militan. Saya ini pengacara militan yang siap pasang badan untuk klien, walaupun nggak bayar. Ketika orang menghina sedunia, saya melihat orang ini terdesak dan butuh pertolongan, perlindungan hukum, saya akan turun di situ, gitu. Dan cara saya membela sesekali ekstrim kepada pejabat hukum yang tidak benar melaksanakan penegakan hukum. Ekstrim saya, sama seperti Bang Rasman, gitu. Secara profesional, tapi saya selalu bilang, lihat secara utuh permasalahan itu. Jangan kata netizen, kata akun fake,
Jangan. Saya ini profesional. Saya bilang si Hotman tadi subuh-subuh bisa-bisanya dia posting saya sudah dipecat, katanya tidak bisa lagi beracara di semua pengadilan. Pagi jam 5 setelah dia posting, saya ditelepon oleh 3 organisasi. Bang Firdaus saya kasih posisi di DPP. Ada lagi yang telepon Bang Firdaus saya jadikan ketua provinsi. Bang Firdaus bla bla dengan tawaran. Sampai saya ditunjuk sebagai ketua umum dan akan diadakan kongres. Saking mereka butuh pemimpin seperti saya. Tapi saya bilang tidak. Saya hanya memilih satu saja yang menurut saya serak dengan saya. Enggak ada lah yang namanya manusia itu bisa menghujat dan membuli manusia dan menghina manusia. Saya dijatuhkan oleh manusia, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seketika. Karena apa? Saya yakin ada gium hukum Vox Populi Vox Dei adalah benar. Suara kebenaran adalah suara Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya berjalan di kebenaran, Allah akan membantu saya baik dunia maupun akhirat. Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik pidana ataupun etik. Seperti perkara kemarin, ya saya di atas meja itu kan saya tidak sengaja, dan saya sudah berkali-kali meminta maaf kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara, kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada Kepala Kejaksaan Agung. Jadi saya sudah berkali-kali minta maaf, bahkan kepada Presiden KI pun, termasuk Pak Sekjen Jarabonga SHMH, ya saya sudah meminta maaf. Apalagi surat kami sudah layangkan hari ini dengan tim kuasa hukumnya Bang Rasman. Terlepas dari desakan tegas Hotman Paris Hutapea guna mempercepat proses pencabutan sumpah pengacara Firdaus Oiwobo, pihak Kongres Advokat Indonesia nampak memiliki alasan sendiri di balik keputusan pemecatan itu. Ya, dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh para Dewan Pimpinan Pusat pada tanggal 10 Februari kemarin, KAI mengaku jika keputusan pemecatan didukung dengan beberapa kejadian lain yang diduga melibatkan Firdaus Oiwobo. Ya, hal itulah yang kini mendorong KAI untuk mengambil tindakan yang begitu tegas. Uniknya, kabar ini sampai membuat advokat Oto Hasibuan ikut buka suara. Itu dalam kasus seperti itu, kalau saya bicara tentang secara umumnya, bahwa tindakan orang yang menghina pengadilan itu sangat-sangat tidak dapat dibenarkan, baik oleh pengunjung sidang, terutama oleh para penegak hukum, baik advokat maupun jaksa. Jadi semua pihak di situ. Nggak boleh kita melakukan penghinaan kepada pengadilan. Ada orang naik ke atas meja, itu tadi saya lihat, pakai toga menginjak-injak meja. Terus terang aja, saya sebagai advokat ya merasa prihatin sekali nih, karena perbuatan itu sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Ya, selain pertama, dia itu kan tidak sesuai dengan profesi advokat itu sendiri. Karena profesi advokat itu adalah profesi yang terhormat, yang nobel. Sering dikatakan istilah officium nobile. Itu profesi yang terhormat. Nah, kehormatan itu tidak mungkin kita dapat dari orang lain kecuali kita sendiri menunjukkan kehormatan itu sendiri. Jadi, kalau seorang advokat melakukan suatu tindakan yang tidak menghormati profesinya, maka ini betul-betul sangat merugikan profesi itu sendiri. Mencemarkan nama baik profesi, mencemarkan nama baik kehormatan profesi itu sendiri. Jadi ini betul-betul tidak boleh terjadi. Nah, kedua,
tindakan itu saya lihat itu adalah merupakan satu tindakan yang merupakan penghinaan kepada pengadilan, merugikan profesi advokat, merugikan kewibawaan pengadilan, dan tentu juga merugikan para pencari keadilan. Kami Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia yang juga didampingi oleh Ketua DPD seluruh Indonesia menyampaikan sikap tegas terhadap tindakan yang dilakukan oleh Saudara Firdaus di pengadilan dengan memanjat meja, dan masih ada tindakan-tindakan lainnya. Dengan ini kami mengambil sikap terhadap Saudara Firdaus tersebut. Apa yang dilakukan oleh Saudara Firdaus Oibo di Pengadilan Jakarta Utara secara bulat memutuskan dua hal. Yang pertama, karena perilakunya tidak mencerminkan sebagai advokat dan merusak nama baik Kongres Advokat Indonesia, maka rapat memutuskan beliau diberhentikan, dinyatakan bukan anggota, KTA-nya dicabut sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia, SK-nya dicabut. Yang kedua, karena Saudara Firdaus ini diangkat atau diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Banten, maka Kongres Advokat Indonesia memutuskan, mengusulkan kepada Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Banten atau jajaran Mahkamah Agung untuk mencabut berita acara sumpahnya dan melarang berpraktek secara permanen di seluruh Indonesia karena perilakunya telah merusak wibawa organisasi, wibawa profesi, dan merusak wibawa atau marwah pengadilan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.